Pak Faisal, saya tahu Pak Faisal kan juga sempat pernah lah berkiprah di politik nih Pak Faisal. Ada yang bilang gini Pak Faisal, Faisal Basri sama siapa sih kencang kritis, semua presiden dikritisi meskipun ya ada pujian-pujiannya. Tapi ada satu tokoh yang menurut sebagian orang tuh Pak Faisal Basri nggak berani kritik, Pak Amin Rais katanya. Lihat aja waktu di kampanye Pilpres kemarin, Pak Amin berbuat apa, segala macam. Dulu bikin PAN kan maunya partai yang sangat inklusif. Kemudian kan berubah menjadi kayak begitu. Malah sekarang Pak Amin balik. Dulu menjadi pendiri partai inklusif, sekarang mendirikan partai agama, basis agama, partai umat. Dan Pak Faisal nggak berani, loh, diem aja katanya. Kalau untuk Pak Amin Rais. Benar nggak? Nah, gimana saya mau respon Pak Faisal ini? Tugas kita adalah memastikan yang berkuasa menjalankan pemerintahannya dengan benar. Pak Amin Rais tidak masuk hitungan. Jadi buat apa mengkritik Pak Amin Rais? Apa urgensinya buat bangsa ini? Tidak ada urgensinya. Buang-buang tenaga. Iya enggak? Nah, saya boleh cerita nih ya. Jadi sejumlah pendiri PAN ngumpul. Berkumpul berapa tahun yang lalu lah, sebelum pandemi. Ya. Nah, inisiatifnya itu ingin bikin surat terbuka ke Amin Rais, mengkritik Amin Rais, cara ngelola partai. Gitu ya. Saya tidak bersedia. Buat apa? Ya, buat apa? Apa efeknya buat negeri ini? Apakah saya perlu mengkritik Pak Amin Rais membuat partai baru? Ya tidak ada gunanya, karena tidak akan bisa besar. Jadi buat apa? Ini malah lebih sadis kalau gitu caranya, Pak. Sejarah menunjukkan partai sempalan itu nggak bakal bisa besar. Karena membangun partai itu tidak dilandasi oleh kekecewaan atau kebencian. Iya. Kecewa gitu kan. Buat apa? Gitu. Nah, lebih baik kita fokus ke masa depan. Ini ada masalah bangsa, jadi yang saya kritik kan kebijakan publik. Pak Amin bukan tokoh yang membuat kebijakan publik. Jadi meskipun beliau masih berpengaruh lah ya di akar rumput semacam itu. Ya, buktikan saja nanti di pemilu. Iya kan? Buktikan saja di pemilu. Ya ada partai baru banyak kan, Partai Gelora. Ini semua menghimpun umat Islam nih. Partai Gelora basisnya kan PKS ya. Partai Pak Amin Rais basisnya Muhammadiyah juga. Jadi ya segitu-segitu aja. Bukan mengambil masa Golkar, bukan mengambil masa PDIP kan. Mengambil masa PAN, mengambil masa PKS. Buat apa? Buat apa? Jadi kita nih mau apa sebetulnya? Ingin membangun negeri atau sekedar berkuasa dapat 5%, anak cucu saya, mantu saya jadi anggota DPR, terus masuk ke pemerintahan jadi menteri. That's all. Tapi tidak menambah kebaikan bagi bangsa ini. Tapi itu kan hak, saya tidak boleh melarang atau bilang tidak setuju, ya silahkan saja. Dan hubungan saya baik-baik saja dengan Mas Amin, dengan anak-anaknya. Saya ke Jogja pernah berjumpa dengan Mas Hanafi, ya. Ada acara di Trans TV sama anaknya yang perempuan, kirim salam, hubungannya baik. Pak Amin pernah mengunjungi rumah saya tahun 2014 ya. Dulu enggak pernah, tapi mengunjungi rumah saya pagi-pagi dengan Mas Catur, kita ngobrol tentang masalah bangsa ini, jalan terus. Tapi boleh dong saya tidak setuju dengan langkah Pak Amin, artinya tidak, ya netral-netral aja gitu. Dan buat apa ngeritik? Saya tidak pernah ngeritik Anies Mata juga bikin partai, ya silakan saja. Mereka punya argumen-argumen, tapi
ya itulah situasi objektifnya kan, segmen mana yang mau diambil, ya segmen mantannya kan yang diambil.